Kebiasaan yang nomor 7 adalah kebiasaan untuk selalu bersikap positif dalam keadaan sesulit apapun. Bayangkan saat produk kosong, ya Anda harus berpikir, saya harus memasarkan produk yang nggak kosong. Saya yakin perusahaan udah tahu produk kosong itu karena banyak alternatif. Mungkin kalau produk itu impor, ya kita harus nunggu produknya dalam perjalanan, ataupun kalau produksi dalam negeri bisa jadi lagi antri produksi di pabriknya, karena mungkin perusahaan berpikir stok 10.000, ternyata yang harusnya 10.000 itu bisa untuk 6 bulan, ternyata dalam waktu 2 bulan sudah habis, saking larisnya. Jadi kita harus selalu berpikir positif. Saat barang kosong pun ya kita harus berpikir bahwa kita harus memasarkan produk yang ada gitu. Kebiasaan yang nomor 8 apa? Adalah kebiasaan memuji dan mengedifikasi orang lain. Mau nggak mau, Anda harus belajar mengedifikasi orang lain. Anda harus rendah hati. Anda bisa katakan Anda adalah leader yang sangat luar biasa. Anda seharusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang nomor 9 adalah kebiasaan untuk tidak mengeluh terhadap kesulitan atau hambatan apapun. Wajar, kita manusia pasti banyak halangan, hambatan. Tapi apakah kita harus terus mengeluh? No. Kita harus tunjukkan bahwa kita mampu. Ya, contohnya hari ini kita puasa Ramadan. Manfaat dari puasa Ramadan apa sih sebenarnya? Ya melatih diri kita untuk sabar gitu. Kita tuh harus sabar, karena apa ya, hidup itu nggak seindah apa yang kita bayangkan gitu. Mungkin waktu kita pacaran kita melihat, wah besok kita gini. Oke, saat ini Anda sedang pacaran tapi memakai fasilitas orang tua. Giliran nanti Anda udah menikah, mau nggak mau Anda harus mencari uang sendiri. Kan nggak mungkin kita ngandelin bantuan dari orang tua kita kan gitu. Dan saat mencari rezeki itulah tantangan baru akan dimulai. Makanya setiap kali naik level tuh pasti tantangannya terjadi, pasti. Saya bangun bisnis ini ditipu orang, difitnah, bahkan yang paling kejam sampai diguna-guna, disantet. Ya saya pernah gitu. Tapi saya selalu sabar, saya selalu kembalikan kepada Tuhan. Saya berdoa pada diri saya sendiri. Ya Tuhan, orang-orang yang jahat sama saya semoga diberi kesadaran. Mereka harus mulai memikirkan dirinya sendiri. Kalau mereka memikirkan orang lain, bisnisnya pasti akan berantakan gitu. Makanya saya doakan mereka, biar mereka nggak usah terlalu musingin orang lain, biar mereka musingin aktivitas mereka sendiri-sendiri dalam membangun usahanya. Seperti itu ya teman-teman. Yang nomor 10 adalah kebiasaan untuk selalu tepat waktu dalam segala hal. Teman-teman, kalau Anda lihat, saya kalau ada pertemuan di luar kota, 1 hari sebelumnya itu saya sudah datang. Bahkan saya selalu cek tempatnya, saya lihat kondisinya. Bahkan ya kalau perlu ya saya berdoa di ruangan itu. Ya Tuhan, semoga acara besok lancar tanpa halangan. Doakan ya Tuhan. Saya berdoa di ruangan itu. Ya, teman-teman bisa lihat kalau saya training mulai jam 8 pagi, jam setengah 8 minimal itu saya sudah sampai di ruangan. Atau istilahnya kalau online ya setengah jam sebelumnya saya sudah siap. Dan saya akan mulai, taruhlah mulai jam 8 saya mulai, walaupun yang hadir cuma 1 orang kayak 2 orang, saya akan mulai. Karena saya menghargai pertemuan gitu. Kalau kita sendiri nggak menghargai pertemuan, siapa lagi yang akan menghargai pertemuan gitu. Maka kita harus tunjukkan sikap positif kita terhadap pertemuan dengan cara tepat waktu. Nggak ada alasan ban bocor, hujan dan sebagainya.
Kalau kita tahu perjalanan kita ke tempat acara itu 2 jam, ya 3 jam sebelumnya kita udah jalan. Jadi taruhlah 1 jam itu terjadi resiko, mungkin ban bocor, hujan dan sebagainya, ya kita bisa minimalkan. Nah, atau taruhlah kita sudah sampai 1 jam sebelum acara, ya nggak apa-apa, kita bisa prepare, kita bisa cuci muka lagi, kita bisa dandan, kita bisa sholat dulu, atau kita bisa ketemu teman-teman kita, ngobrol-ngobrol dulu. Asik ya? Asik gitu loh. Yang nomor 11 adalah kebiasaan untuk selalu ramah dan baik pada setiap orang yang kita temui. Kita harus ramah. Ingat teman-teman, banyak sekali leader yang sukses, mereka bicara sangat luar biasa di atas panggung. Setelah mereka turun panggung, mereka masih membawa jubah kebesarannya dan membawa jubah aura edifikasi di panggung. Itu salah. Saat kita turun dari panggung, kita akan menjadi manusia biasa. Ingat, kita nggak akan menjadi seseorang kalau kita tanpa bantuan orang lain. Kita bisa sukses karena banyak orang yang membantu kita. Manajemen, upline, downline, crossline, supplier, pabrik, IT, terus orang bagian packing, manajemen, terus logistik yang ngirim barang ke Anda dan ke konsumen Anda. Itu adalah tim, teman-teman. Jadi jangan sampai Anda sombong ketika Anda sudah punya uang miliaran, Anda pakai mobil, Anda nyapa orang nggak mau. No, hindarkan itu, teman. Kebiasaan baik yang selanjutnya nomor 12 adalah menambah daftar nama baru yang berpotensi sebagai prospek. Jadi kita tiap hari harus menambah calon target pasar kita. Open market, presentasi, prospek. Itu pekerjaan kita di industri MLM. Nomor 13 adalah kebiasaan berterima kasih dan memaafkan. Jadi kita harus selalu terima kasih kepada setiap orang. Apa yang harus dilakukan, kita harus jalan. Buatlah keputusan untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan ini selama 3 bulan. Awalnya pasti sulit, tetapi jika Anda disiplin selama 3 bulan, maka kebiasaan baru ini akan menggantikan kebiasaan yang lama dan akan membentuk karakter baru yang lebih baik. Jadi tumbuhkan sikap mental kita. Kita harus tumbuh minimal per hari itu 1% aja, Bapak. 1%. Yang dulunya kita malas sembahyang, ya kita harus sembahyang. Yang dulunya kita malas bangun pagi, ya kita bangun pagi. Puasa Ramadan ini membentuk kita untuk disiplin, Bapak Ibu. Yang dulunya kita bangun telat dan sebagainya, hanya kita bisa sholat subuh berjamaah. Saya sangat menikmati sholat subuh itu. Kenapa? Karena posisi udara masih segar, terus hiruk pikuk kehidupan belum begitu banyak. Di situ kita bisa merasakan damai. Karena tingkatan tertinggi dalam kehidupan manusia adalah kita menemukan kedamaian. Makanya kalau teman-teman lihat banyak orang-orang sufi, orang-orang ustadz, kiai dan sebagainya, sunan, banyak sekali yang mereka punya tempat pemakamannya itu di gunung-gunung. Kenapa? Karena mereka menemukan kedamaian. Jadi mereka sebelum mereka mati, mereka pengen damai. Usia saya seperti saat ini, usia 43, itu saya sudah mulai menghindari konflik. Males lah. Inilah. Kenapa ya? Capek gitu loh. Jadi kalau ada konflik, kalau memang saya harus ngalah, ya udah ngalah aja. Ada konflik, ada orang yang menipu saya, ya sudah, saya maafkan aja udah. Makan aja tuh uangnya. Toh uang juga nggak saya bawa mati kan. Daripada saya ngejar-ngejar mereka tapi susah, ya kita tetap ada ikhtiar, ingatkan, bro, kamu ada utang. Tapi ya nggak perlu ngejar-ngejar banget itu, biarin. Karena ingat, niatkan utang, kalau Anda kasih utang kepada orang, niatkan sedekah aja.
dan itu sudah saya lakukan berkali-kali, dan alhamdulillah kalau saya total ibaratnya orang yang menipu saya mungkin 1 M, tapi dalam kehidupan ini saya mungkin sudah dapat puluhan miliar. Jadi buat saya ya untung saya hidup. Jadi ingatlah, kehidupan Anda saat ini adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan selama 2-3 tahun terakhir ini. Jadi kalau Anda 3 tahun ke depan Anda masih nganggur, Anda masih jomblo, Anda belum punya pasangan, itu karena hasil saat ini Anda belum mencari pasangan. Jadi kalau Anda pengen menikah 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, ya mulai saat ini Anda udah mencari calon istilahnya istri atau pasangan Anda. Atau taruhlah kita 3-4 tahun ke depan pengen bangun rumah, ya mulai hari ini kita udah mulai menabung, teman-teman. Gitu. So, manfaatkan waktu Anda, rubah kebiasaan baik untuk membantu memperbesar bisnis Anda. Salam sukses luar biasa. Sampai ketemu di puncak kesuksesan. Salam satu komando.